Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema kita kali ini adalah hati-hati dengan ego dari dirimu. Di sini saya mau memberikan pesan semesta di mana saya mau coaching untukmu sesuai dengan readingan ya, apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu tentang ego yang akan menghancurkanmu kalau kamu tidak bisa mengontrolnya ya. Bagaimana Leo? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Di situ ada di playlist ya, tinggal kamu pilih, di situ semua ada sudah tertera di sana ya, tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kalaupun kalian ingin personal reading bisa langsung ke WA saya juga ya, dan itu berbayar. Oke, itu yang intro, kita lihat isinya ya. Berikan energimu Leo sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah ego dari dirimu yang bisa menghancurkanmu. Hati-hati dengan egomu ini Leo. Kita lihat apa yang terjadi dan kenapa. Oke, di kartu pertama ada Four of Pentacles. Hati-hati dengan keuangan, dimana kamu jangan terlalu boros ya. Ya. Jadi di sini semesta mau sampaikan untuk bisa lebih mengontrol ego kamu dalam berbelanja atau ya harus bisa memanage keuangan dengan baik. Ini pun juga hati-hati dengan ego yang dimana kamu terlalu baik ya. Maksudnya contohnya kamu berkorban untuk orang-orang yang sebenarnya tidak perlu kamu bantu gitu. Cuman karena nama baik akhirnya kamu memberikan apa yang kamu punya. Contohnya mereka pinjam duit ataupun takut menolak ya. Jadi ya hati-hati saja ya, karena ego kita kalau terlalu berempati, kita nggak pakai logika, bisa-bisa bahaya ya. Uang kita bisa diambil orang ataupun kita membenarkan kesalahan mereka atau membuat mereka lebih malas karena ketergantungan sama kita. Ataupun kalau dari diri sendiri nih ya, ada promo-promo kamu beli ya padahal kamu nggak butuh, ataupun mungkin kondisinya ada baju bagus ya, ataupun ya pokoknya yang kamu suka langsung beli. Nah ini hati-hati, jangan sampai sudah mau nggak ada duit baru kamu nggak beli gitu ya. Terkadang kamu tuh lihat si A punya perhiasan, kamu juga besok saya beli deh, saya senang, saya suka soalnya. Leo nih orangnya nggak iri ya, tapi ingin memiliki. Jadi macam contoh, kamu lihat si A punya mobil baru, wih saya bagus loh, besok saya juga harus punya seperti gitu. Nah itu, jadi dia punya motivasi untuk memiliki sesuatu yang orang punya gitu, yang sama, yang dia orang suka ada gitu ya. Nah ini semesta mau sampaikan kalau kamu belum butuh ya nggak usah dibeli. Contohnya kamu masih punya anak satu ya, terus suami istri ini, contoh kalau kamu sudah menikah tapi baru punya anak satu ya masih bisa pakai motor. Ataupun mungkin kondisinya wah Kak Ica nggak bisa, walaupun saya belum punya anak juga pun saya harus kerja itu jauh, jadi harus punya mobil. Jangan sampai basah kalau hujan ya, nggak jadi masalah juga. Tapi apabila kalau memang barang-barang itu nggak perlu ya jangan dibeli, walaupun diskon, walaupun murah ya. Kita lihat lagi di kartu kedua ada Six of Cups ya. Ya, di sini sama hampir mirip, tetapi kalau di sini benda ya, ataupun mau
menerima balasan ataupun mau memberi harus mendapatkan. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih ikhlas ya. Nggak usah dengar-dengar orang, nggak usah terlalu kayak macam berpikir, wah kalau saya bantu kamu, kamu besok bantu saya. No ya, jangan kamu marah kalau suatu saat mereka tidak bantu kamu. Karena saya lihat di sini ada beberapa dari Leo yang sakit hati karena mungkin dulu kamu bantu mereka, tiba-tiba kamu butuh, mereka nggak ada untukmu ya. Itu kan ego yang sangat luar biasa. Kalau memang kamu mau bantu ya ikhlas gitu, kalau nggak ikhlas ya jangan bantu gitu, karena kamu nggak bisa memaksakan orang untuk bisa selalu berbuat baik untukmu seperti kamu berbuat baik pada saat mereka butuh gitu ya. Selalu berikan yang terbaik aja, jangan pernah berpikir negatif. Ingat, orang tidak sempurna ya, jadi ya legowo aja dengan apa yang terjadi. Ingat, yang bisa menolongmu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain ya. Jadi jangan membantu orang karena ingin ditolong suatu saat nanti, dan pada saat mereka tidak menolongmu kamu marah. Ini terjadi dalam diri Leo ya. Kontrol emosi kamu, jangan menilai dari sisi negatif ya. Mungkin kalau macam contoh, kamu pinjam mereka pada saat kamu punya uang ya, kamu bantu mereka ya, pas kamu nggak punya uang, mereka nggak bantu ya, jangan marah, karena memang mungkin mereka tidak punya uang. Walaupun mungkin kondisi mereka punya uang, tapi ya itu hak mereka ya, mau bantu kamu atau tidak. Jangan berpikir, wah saya kemarin bantu dia sekarang nggak bantu saya ya. Itu hak mereka. Jangan berpikir bahwa dunia ini kejam ya, karena kalau kita bicara keikhlasan, tolong menolong ya itu ikhlas gitu ya, tanpa pamrih ya. Kalau kamu mau ada keikhlasan ya kamu bisnis aja gitu ya, supaya ada kedua belah pihak saling menguntungkan ya. Tapi kan ini bukan bisnis. Nah ini jadi mengontrol dalam emosimu. Oke. Yang ketiga di sini ada Nine of Cups. Wow. Di sini orang yang hobi pamer ya, ataupun mau ada sanjungan ya. Wah, saya punya ini, saya sudah punya ini, saya sudah punya ini ya. Terkadang Leo itu saya merasakan di sini energinya, kalau dapat orang rendah hati dia akan rendah hati ya. Tetapi kalau dia punya circle itu orang toksik, dia akan menjadi toksik. Kamu tuh bisa menyerap energi orang lain ya. Bisa beradaptasi cepat juga dengan lingkungan, apalagi kalau lingkungan toksik, kamu akan menjadi toksik untuk dirimu dan orang lain. Nah ini jangan sampai kamu sombong dengan pencapaianmu. Ingat, apa yang kamu dapatkan semua itu titipan ya. Jadi jangan terlalu sombong, apalagi kamu lihat orang lain lebih dari dirimu, kamu juga berambisi seperti gitu. Memang kamu serba bisa, tapi ingat ya, jangan pamer dengan apa yang kamu punya ya. Orang tahu bahwa kamu punya gitu, tapi nggak usah dipamerin ya. Ataupun mungkin haus pujian, wah saya harus dipuji gitu. Dan memang Leo ini mau dipuji. Siapa sih nggak mau dipuji? Tapi ingat, orang memuji kamu tuh ada ininya loh, ada sesuatu yang ingin dia dapatkan dari dirimu. Jadi hati-hati ya. Ya, jadi selalu rendah hati ya, walaupun kamu di lingkungan toksik, kamu rendah hati. Kamu tuh juga kalau ada orang yang sombong ya, kamu langsung macam, ih nih orang nih sombong, angkuh. Padahal kamu nggak tahu kalau kamu sombong, orang juga lihat seperti begitu. Jadi ukur di badan sendiri. Kalau ada orang sombong, kamu langsung kayak jealous ya. Nah itu, kalau kamu sombong, orang pasti jealous juga. Ada beberapa yang memang saya lihat di sini, kalau seandainya kamu bilang, Kak Ica saya nggak sombong ya, berarti ini readingan ini bukan untukmu, karena saya mengambil energi yang paling dominan dari Leo ya. Kalau ini ada pada dirimu, ya perbaiki sebelum menghancurkanmu ya. Karena kamu pamerin, akhirnya orang tahu, wah Leo ini punya duit banyak, apalagi bicara keluarga ya. Akhirnya mereka datang kepada kamu itu karena punya tujuan ya. Pada saat kamu tidak membantunya, dicerita lagi kamu sakit hati. Pada saat kamu membantu, kamu ya begitu-begitu terus, mereka datang terus ya. Ataupun mungkin kondisinya malah kamu yang dipersulit nantinya, karena mereka pinjam uang tapi malah nggak dibalikin. Itu kan kakak saya, itu kan saudara saya. Udah deh ya. Jadi jangan pamer, jangan haus pujian, biarkanlah mereka yang menilai sendiri ya. Dan jangan karena mereka sudah puji-puji langsung kamu, yuk kita makan, yuk kita ini yuk. Wah itu mereka senang ya. Ada beberapa yang hanya mau memuji kamu karena ada maunya ya. Death. Wow, di sini ada kartu death ya. Jangan di sini menyepelekan orang lain ya, seolah-olah membuat orang itu kayak macam tidak punya arti gitu ya. Ya dia saya merasakan di sini energi Leo itu orang hebat ya.
Leo orang kuat, Leo bisa ya. Pokoknya saya lihat bisa lah. Tapi ingat, manusia punya kekurangan dan kelebihan. Kamu pun begitu. Dari kelebihan kamu, kamu pasti punya kekurangan. Dan sebaliknya, orang yang kamu merasa rendah di bawah, mereka pasti punya kelebihan. Jadi selalu berpikir yang positif untuk dirimu. Jangan pernah sombong ya, ataupun menyepelekan orang ya. Dia nggak bisa apa-apa. Dia ini. Ingat, suatu saat mungkin kamu akan membutuhkan dia, ataupun mungkin keturunanmu, ataupun keluargamu ya. Jadi kita nggak bisa tahu kehidupan kita ini begini terus, karena roda itu berputar, bumi itu berputar ya, keadaan kita pun bisa berputar. Nah, ini hati-hati. Jadi pada saat kamu di atas, jangan pernah lupa yang di bawah. Ibaratkan, kalaupun seandainya kamu sudah kaya ya, jangan lupa kacang lupa kulit gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu di atas ya, kamu harus juga bisa lebih ramah kepada orang-orang yang di bawah, karena mungkin suatu saat nanti kamu membutuhkan mereka ya, entah kapanpun ya. Karena kita tidak bisa bilang kita ini paten di sini terus gitu. Wah, Leo tuh akan kuat terus. No, seiring usia kamu akan lemah ya. Kalau kamu kaya, seiring waktu mungkin suatu saat ya, kita tidak minta-minta, mungkin ada naik turun ekonomi kamu atau apa, kita nggak tahu ya. Karena makanya saya bilang tadi, harus bisa melihat atau menghargai orang yang di bawah ya. Oke, berikutnya di sini Five of Wands. Five of Wands di sini itu ya, berdebat ya. Kalau kamu sudah tahu bahwa orang itu nggak baik untukmu, ngapain kamu mau meladeni dia? Atau dia menzolimimu, ngapain kamu meladeni dia? Hukuman paling tertinggi adalah diam. Biarin aja mereka berkuar-kuar. Buktikan bahwa apa yang mereka katakan kepada kamu itu salah. Jangan kamu malah tambah ego kamu ya. Saya harus membuktikan bahwa saya ini benar. Saya harus mengungkapkan aib-aibnya. Saya harus membalas. Ya, ngapain mau membalas orang jahat? Ya, itu akan memperkeruh masalah. Kak Ica, tapi dia sudah mempermalukan saya. Biarin aja, masalah waktu ya. Ini masalah waktu saja. Kebenaran itu akan datang di saat dan di waktu yang tepat. Ini cuma masalah waktu ya. Buktikan, tunjukkan kepada orang-orang yang tidak tahu kamu bahwa apa yang mereka ucapkan itu salah kepadamu, supaya mereka menilai bahwa ternyata si A itu salah. Kalau Leo begini kok ya. Gak usah terlalu mau fokus pada orang lain, fokus pada dirimu, pencapaianmu, kebaikanmu ya. Gak usah terlalu mau dibilang harus sempurna, harus baik. Kita bukan kewajiban kita untuk bisa membuat diri membahagiakan orang lain, membuat orang senang ya. Tapi tanggung jawab kita untuk bisa membahagiakan diri kita sendiri, membuat kita senang untuk diri kita sendiri ya. Jangan berfokus pada orang lain, berfokus pada dirimu. Orang bicara, kamu nggak usah tambah lagi. Kamu ibaratkan kayak gini, kalau orang gila kamu respon, ya sama saja kamu sia-sia ya. Kamu udah tahu tuh orang gila, ini contoh kalau orang gila beneran ya, kamu merespon, pasti kan kalau kamu sudah tahu ini orang gila, kamu nggak akan respon, walaupun mungkin dia cerita kamu jahat atau apa, jalan terus. Dan orang-orang di sekeliling juga tahu ini orang gila, kita juga nggak usah respon deh, ngapain. Nah sama, kalau kamu berdebat dengan mungkin ada musuhmu gitu, ya sudah, diamin aja. Diam itu emas. Kenapa? Supaya jangan sampai memperbesar masalah. Biarlah orang yang berkuar-kuar di luar sana, dia berkuar-kuar, biarlah orang-orang juga menilai akan dirinya. Kamu punya PR itu hanya bisa untuk memperbaiki diri. Buktikan kepada orang-orang di luar sana bahwa apa yang mereka katakan itu salah terhadapmu. Ya, jangan kamu malah tambah-tambah lagi ya. Sudah, berarti kamu sama seperti dia. Gilanya sama ya. Kalau di jalan gitu ada orang gila baru kamu tanggapin, berarti ternyata dua orang ini gila ya. Orang melihat gitu kan. Akhirnya mempermalukan dirimu sendiri, atau bahkan kalian berdua nanti orang gila yang beneran dengan kamu, akhirnya baku pukul ya. Berantem mulut, akhirnya ada tonjok-tonjokan. Ya itu karena kamu ladeni. Tapi kalau kamu nggak ladeni, ya sudah, dia bicara-bicara, nggak ada orang juga yang gubris kok. Akhirnya orang ternyata dia gila itu orang itu. Ya benar kan? Jadi jangan pernah merasa malu. Aduh, saya malu apa? Nggak ada orang yang bilang malu. Orang tidak terlalu fokus pada urusan orang lain. Terkadang kita yang terlalu macam merasa diri kita nih malu, dihina di ini. No. Ya, orang lain itu secara psikologis itu tidak mau pusing dengan urusan orang lain. Cuman terkadang kita yang terlalu baper sehingga mau mencari kebenaran yang sebenarnya orang nggak terlalu butuh kebenaran untuk orang lain, karena dia punya masalah sendiri. Ngapain mau pusing dengan urusan orang? Karena kita terlalu baper, akhirnya ya menjerumuskan. Makanya kalau memang ada orang bermasalah dengan dirimu, diam aja. Kalau memang kamu tahu bahwa dirinya tidak
sesuai dengan dirimu, atau ya kelasnya levelnya di bawah lah gitu. Kamu tuh kalau meladeni berarti kamu sama levelnya dengan dia, ya. Jadi tunjukkan kualitasmu yang baik. Diam tuh bukan berarti kalah, tapi diam itu adalah bijaksana, ataupun ya emas lah gitu ya, berharga. Emas itu berharga kan disimpan ya, ditaruh tempat yang bagus, bukan taruh di mana gitu ya. Jadi tunjukkan kualitasmu. Oke, di sini ada The Star ya. The Star ini hampir apa ya kalau dibilang, kayak merasa hebat gitu ya, cahaya, merasa diri paling benar ya. Jadi ego yang sangat luar biasa, kayak angkuh-angkuh gitu ya, kayak macam The Star tuh orang harus lihat dia ya, nggak mau mendengar nasihat, pokoknya dia yang harus benar ya, kamu maksudnya ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu tuh untuk bisa lebih rendah hati ya. Ingat, sepintar-pintarnya kamu pasti kamu punya kekurangan. Banyaklah mendengar dibandingkan banyak omong. Terus jangan pernah merasa selalu benar. Kalau orang menasihati kamu berarti orang itu sayang padamu. Dia masih punya apa kalau dibilang, masih simpati dengan kamu ya, masih peduli terhadap kamu. Kalau orang sudah nggak peduli sama kamu, dia diam. Sama kan seperti kamu kalau sudah nggak peduli sama orang pasti kamu diam kan. Nah itu sama. Jadi kalau orang ada membuatmu apa ya kalau dibilang, membuatmu terluka karena ucapannya ya, mungkin itu karena ngegas aja, caranya salah, padahal sebenarnya itu dia baik sama kamu, dia peduli sama kamu ya. Karena kalau dia masih apa kalau dibilang memberikan nasihat kepada kamu tuh berarti dia peduli, walaupun mungkin caranya salah. Tetapi ingat, kita harus ambil dari sisi positif. Bukan berarti dia menghakimimu, dia memarahimu, no. Ya dia mau mengajarkan kamu sesuatu, tetapi mungkin ngegas ataupun karena ya tadi caranya salah sehingga kamu berpikir negatif. Padahal sebenarnya dia peduli, ilmu yang dia kasih. Ya. Jadi banyak menerima masukan orang, walaupun sekecil apapun ya. Karena ada beberapa kamu itu tidak sekolah aja mau nasihati orang, ya nggak apa-apa, dengar aja. Ya, mungkin dia tidak sekolah tapi dia punya pengalaman, dari pengalaman. Dan sama pun mungkin anak kecil masih SD aja udah ini, tapi anak SD sekarang udah pintar-pintar karena apa, pengalaman juga. Ataupun mungkin dia melihat dari ya karena dia belajar gitu. Sekarang anak-anak SD tuh udah pintar ya selama ada teknologi. Jadi kita jangan mereka sudah bisa untuk bersuara, mereka sudah pintar untuk apa ya, mengeluarkan argumen mereka ya. Macam contoh anak kamu ya, mama kok gini sih, ke mama kok gitu ya, didengarkan ya. Jangan malah sok tahu kamu, anak kecil aja sok tahu. Jangan, anak kecil sekarang udah pintar ya, itu perkembangan teknologi sehingga mereka lebih dewasa dari umur mereka, dan mungkin mereka juga bergaul dengan orang-orang yang lebih dewasa dari mereka sehingga pola pikirnya juga dewasa ya. Jadi jangan kita berpikir negatif ya untuk diri kita ya, merasa selalu paling benar ya, terus tidak suka dengan nasihat orang ya. Ya, jangan ego, karena ingat, orang memberikan nasihat itu karena mereka sayang, bukan karena mereka tidak menginginkanmu. Ya beda, kalau orang tidak menginginkanmu, tidak peduli padamu, mereka diam. Kamu mau jadi apa, mau jadi ini, jadi itu, nggak peduli. Tapi selama orang masih cerewet, berarti mereka masih sayang kepada kamu. Ya, di sini ada the hero pen. Di sini ada beberapa yang pakai Tuhan aja, berdoa aja ya. Jadi ego nih kayak macam begini ya, karena untuk salah kamu pakai nama-nama Tuhan gitu. Ada beberapa mungkin ya. Mungkin kalau seandainya ini ada beberapa seperti gitu, dan mungkin Leo juga ya. Apa ya kalau dibilang, manipulatif mengatasnamakan agama gitu. Contohnya rajin ibadah ya, padahal untuk menyembunyikan kesalahan dia, supaya orang itu tahu bahwa ternyata Leoni baik. Jangan seperti gitu. Kita kalau berdoa sama semesta, sama Tuhan ya, memang dari hati, dari panggilan jiwa kita. Adapun juga saya lihat di sini pergi ibadah karena dipaksa orang tua ya, jangan. Kalau memang kamu mau beribadah ya beribadahlah.
Kalau memang tidak mau beribadah ya jangan karena dipaksa. Ataupun mungkin beribadah karena takut nanti dikatakan, wah kamu tuh kafir, kamu tuh ini, kamu tuh itu. No, ya jangan. Ataupun mungkin kamu marah langsung sumpah-sumpah atas nama Tuhan, bersumpah ini di Al-Quran, Alkitab ya, bersumpah-sumpah apa ya, atau di mana ya yang kitab-kitab suci itu. No, jangan seperti gitu, sumpah-sumpah demi nama Tuhan, demi, nggak boleh ya, untuk meyakinkan orang ya. Karena saya lihat di sini kalau ada yang marah Leo tuh, saya sumpah. Nah, ini nggak boleh gitu ya. Sumpah-sumpah itu kan ibaratkan apa ya, ya sudah, manusia punya ini, libatkan dengan manusia, nggak usah libatkan Tuhan gitu. Libatkan Tuhan itu hanya untuk pribadi kamu dengan dirimu dan Tuhan gitu, bukan berarti untuk menetralkan ribut kamu dengan orang kamu pakai Tuhan ya. Ini ada beberapa, ataupun mungkin kondisinya ya, kalau seandainya ini bukan di dirimu ya, berarti orang toksik memakai nama Tuhan apa yang ada, apa ya kalau dibilang, untuk menekanmu, akhirnya kamu merasa bersalah, merasa sedih ya. Wah, si Leo itu tidak bersyukur. Wah, si Leo itu tidak rajin ibadah. Ini ada juga beberapa yang maksudnya entah Leo rajin beribadah atau Leo yang membuat ini, atau Leo yang menjadi kambing hitam ya. Karena seolah-olah Leo itu paling kafir. Ada beberapa juga ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan. Tetapi ingat ya, kafir dan tidaknya manusia itu Tuhan yang lihat ya. Bukan manusia yang menilai. Jadi tidak usah terlalu baper kalau orang mau berdalil agama ya. Ini ada beberapa juga yang mungkin menyakiti Leo, mengatasnamakan agama juga. Ya biarkan aja, karena dosa mereka ya dosa mereka yang ditanggung. Kita selalu berbuat baik dan gak usah terlalu manipulasi atau berdrama. Apalagi bawa-bawa nama Tuhan, itu lebih parah, karmanya sangat luar biasa ya. Dan terakhir di sini Page of Cups. Di sini ego yang paling tinggi adalah tidak bisa sabar ya. Ini dia melukis itu kan ibaratkan dia harus sabar, nggak butuh langsung jreng cepat. Nah ini jadi ego untuk bisa lebih slow, lebih santai, lebih apa ya, ya Leo tuh orangnya cekatan ya. Jadi kalau kamu dengan orang yang agak lembut, lemot begitu, langsung marah ya, ngegas, jangan ya. Karena kemampuan orang itu beda-beda, ada yang pemikir, ada yang pekerja ya. Jangan ukur di badanmu sendiri ya, harus cepat, harus ini, harus itu. No ya, kamu harus bisa lebih sabar. Kalau mungkin suamimu lambat ya berarti kamu yang cepat, karena dalam artian saling mengimbangi ya. Jangan cepat sama cepat, nanti ya ujung-ujungnya jatuh ya. Ataupun ya cepat sama cepat ya bagus juga kalau seirama, sevibrasi. Tapi di sini semesta mau sampaikan untuk bisa lebih sabar ya. Apalagi kalau punya anak kecil, jangan langsung ngegas, marah ya. Bimbing dia ya, jadilah panutan. Ataupun mungkin suami ya, ataupun istri ya, dengan suami ada beribut, bertengkar. Nah ini harus sabar. Jadi semesta mau sampaikan ini untuk bisa lebih sabar, menahan ego kamu dari amarah dan pikiran negatif yang membuat kamu tambah marah ya. Harus bisa lebih mengontrol emosi dalam kesabaran kamu, Leo ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Jadi ego yang akan menghancurkanmu kalau kamu gak bisa mengontrolnya. Kasihan sekali hidupmu kalau kamu fokus pada egomu ya. Tetapi fokuslah pada kerendahan hati ya. Dan seimbangkan antara hati dan logikamu supaya hidupmu jauh lebih tenang, lebih damai, dan tidak ada drama ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate ya Leo dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.